Saudara-saudara, kita akan membahas tema Sadarlah dan berjaga-jagalah, satu teks firman Tuhan yang akan kita baca adalah dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara atau kita berada di satu medan perang dimanapun, dan kita lupa bahwa kita itu ada di dalam peperangan atau di tengah-tengah peperangan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka tidak menutup kemungkinan kita itu akan bisa mati. Saudara, kewaspadaan dan kesadaran itu sangat penting sekali untuk kita ini bisa bertahan hidup. Saudara, sungguh menyedihkan saudara kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita itu begitu mudah lupa bahwa kita sedang terlibat di dalam peperangan. Saudara, peperangan yang tidak terlihat, peperangan yang invisible, tetapi itu peperangan yang nyata, peperangan rohani. Saudara, ada orang berkata begini, life is spiritual warfare. If you are not fighting, you are losing. Saudara, kehidupan itu seperti satu peperangan rohani. Kalau engkau tidak bertarung atau berperang, maka engkau itu akan kalah. Saudara, itu perkataan dari orang ini. Saudara, kalau kita bicara tentang peperangan rohani, kita itu bicara tentang peperangan melawan iblis, melawan setan dan pengikutnya, melawan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin untuk menghancurkan akan hidup kita. Saudara, itu peperangan rohani. Saudara, sayangnya ketika kita ini bicara tentang peperangan rohani, saudara, cukup sering kita tuh memahaminya dalam konteks yang sempit. Saudara, kita memahaminya itu seperti pengusiran setan, exorcism. Kalau kita berhadapan dengan setan dan kemudian kita memakai menengking dalam nama Tuhan Yesus, lalu kita memakai salib, kita memakai Alkitab untuk menengking itu, lalu kita mengatakan itulah peperangan rohani, itulah spiritual warfare. Saudara, saya percaya spiritual warfare tidaklah sesederhana itu. Boleh ditayangkan PowerPoint-nya? Life is spiritual warfare. Kalau kita tidak bertarung, saudara, kita itu akan kalah. Tetapi sayangnya tadi saya katakan, orang menganggap spiritual warfare itu hanya seperti satu pengusiran setan. Saudara, tidak sesederhana itu. Seorang dosen saya bernama David Paulison pernah berkata satu kalimat seperti ini. Kitab suci memperlakukan peperangan rohani itu sebagai bagian normal sehari-hari dari kehidupan Kristen, dan kita pun seharusnya demikian. Peperangan rohani itu bukan tentang pengalaman khusus yang menyeramkan, tetapi ini tentang bagaimana kita berpikir, merasa, hidup, berhasrat, dan bertindak di hadapan musuh-musuh kita. Jadi saudara, peperangan rohani itu bukanlah satu bagian khusus, bagian spesial di dalam pelayanan kita. Peperangan rohani itu juga bukan satu bagian khusus atau spesial di dalam pengalaman kita. Tetapi peperangan rohani itu bagian integral
yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita, saudara. Orang yang berpikir dia bisa menghindari peperangan rohani adalah seperti tukang kebun yang berpikir bahwa dia bisa menghindari rumput liar, dia bisa menghindari ilalang, weeds itu. Saudara, peperangan rohani ini menyentuh setiap aspek hidup kita. Menyentuh hidup pribadi kita, menyentuh hidup keluarga kita, menyentuh hidup pekerjaan kita, menyentuh relasi kita, menyentuh akan persahabatan pergaulan kita, menyentuh akan gereja kita, saudara. Kita ini terlibat di dalam satu peperangan rohani karena si jahat itu berkeinginan kuat untuk memberikan pengaruhnya yang tidak sehat dan buruk untuk seluruh bagian dari keberadaan kita. Maka di dalam peperangan rohani ini, kita harus sadar bahwa kita ini mudah sekali untuk tergoda, mudah sekali kita itu untuk tertipu dengan kebohongan-kebohongan yang diberikan oleh si jahat itu dan kita melakukan kehendaknya. Saudara, ketika saudara dan saya mau hidup benar, kita mau membela kebenaran, kita mau untuk berdiri di atas kebenaran, saya percaya saudara pasti berhadapan dengan peperangan rohani. Tidak mungkin tidak. Saudara, ada orang berkata begini, peperangan rohani itu nyata. Berhati-hatilah dengan kemana engkau pergi. Berhati-hatilah dengan teman yang kau pilih. Berhati-hatilah dengan apa yang kau izinkan masuk di dalam pikiranmu. Saudara, ini peperangan rohani. Saudara, di dalam perikop yang tadi kita baca, Petrus itu berkata tentang musuh kita, lawan kita. Dia berkata di ayat yang ke-8, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, Petrus dengan tegas berkata, kita punya musuh. Dan ini bukan musuh imajiner, tetapi ini musuh yang nyata. Saudara, kalau kita bicara setan, bicara iblis, hindari dua ekstrim ini. Ekstrim pertama, kita mengaitkan, menghubungkan setiap dosa, setiap konflik, setiap problem dengan iblis. Seolah-olah iblis menjadi penyebab semuanya. Iblis ada di balik semuanya. Iblis terlibat di dalam semuanya, lalu kemudian kita merasa kita nggak punya tanggung jawab. Sehingga ketika kita jatuh, kita mengatakan apa? The devil made me do it. Iblis itu yang membuat aku seperti ini. Iblis yang menjatuhkan aku. Oh, saudara, pada waktu kita jatuh, itu adalah keputusan kita, dan itu pilihan kita. Iblis cuma menggelitik, iblis cuma menggoda. Tapi keputusan kita, itu yang membuat kita jatuh. Jadi ekstrim pertama adalah semua dihubungkan dengan iblis. Ada apa-apa, kemudian ayo kita tengging dalam nama Yesus. Saudara, itu ekstrim pertama. Tapi juga ada ekstrim yang kedua. Ekstrim yang meremehkan iblis, tidak menganggap iblis terlibat, bahkan menganggap iblis itu tidak ada. Saudara, dikasih oleh Tuhan, iblis paling senang sekali, saya percaya, kalau dia dianggap tidak ada. Tapi saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita harus real, kita berhadapan dengan musuh ini, lawan ini. Saudara, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus di dalam ayat yang ke-8 ini tentang iblis atau tentang setan ini. Ada beberapa istilah atau ungkapan yang dia pakai. Yang pertama, saudara, dia sebutkan ini sebagai lawanmu. Saudara, istilah lawan itu artinya apa? Istilah lawan itu artinya penuntut. Istilah lawan itu artinya pendakwa. Seperti kita berada di pengadilan, kita berhadapan dengan satu penuntut pendakwa yang pasti ingin menang dan pasti ingin kita kalah. Saudara, ini istilah lawanmu itu. Penuntut pendakwa untuk mengalahkan kita. Dan yang membuat iblis itu begitu berbahaya, saudara, adalah dia lawan yang tidak kelihatan. Saudara, bukankah lebih mudah kita melawan musuh yang bisa dilihat? Kita bisa mengamati gerakannya, kita bisa melihat senjatanya, kita bisa melihat apakah dia menyerang atau mundur. Tetapi sudah perhatikan cara kerja iblis adalah seperti penembak jitu. Menembak dari jarak kilometer yang jauh dari lokasi tersembunyi. Dan saat terkena tembakan, kita tidak tahu dari mana asalnya. Saudara,
Ini lawan yang berbahaya karena tidak kelihatan. Yang kedua, saudara, si iblis itu digambarkan dengan ungkapan ini. Si iblis, the devil. Saudara, istilah iblis itu artinya adalah pemfitnah. Dan saudara tahu, seorang yang memfitnah adalah seorang yang memberikan tuduhan-tuduhan palsu, bukti-bukti palsu. Itu pemfitnah. Yesus pernah berkata, iblis adalah pendusta dan bapak segala dusta. Maka di sini mau digambarkan apa? Iblis adalah pribadi yang licik, yang jahat. Dia penuh dengan tipu muslihat. Dia akan pakai cara apapun. Dan bahkan dia juga berdusta tentang Allah. Dia menggambarkan Allah dengan dusta. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak mempercayainya. Supaya saudara dan saya tidak mentaatinya. Karena Allah digambarkan seperti itu oleh iblis. Yang ketiga, iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara, gambaran singa yang mengaum-ngaum itu menunjukkan dengan jelas sekali apa? Itu berbahaya. Ya, saudara tahu kan, singa adalah predator yang sangat hebat sekali. Saudara, gambaran kita tentang singa, jangan cuma berdasarkan kita pergi ke kebun binatang lalu lihat singa yang kelihatannya kok baik-baik. Tapi gambaran kita tentang singa harusnya adalah memikirkan gambaran singa yang mengoyak-ngoyakkan korbannya dan dari mulutnya keluar darah dari korban yang dimangsa itu. Itu singa. Saya percaya pembaca surat 1 Petrus ini menghadapi kenyataan ada di antara mereka yang menderita, dilemparkan ke dalam arena, dimakan oleh singa. Saudara, gambaran tentang singa itu gambaran yang menunjukkan ini makhluk yang sangat berbahaya sekali. Karena singa yang lapar pasti menyerang. Dia berjalan mencari mangsa. Maka dikatakan di dalam ayat tadi, dia mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, iblis tidak pernah main-main dengan tujuannya ini. Dia pasti berusaha untuk menghancurkan iman kita, merusak kesaksian kita, dan menelan kehidupan rohani kita. Saudara, dia menyerang dengan tiba-tiba pada saat mungkin kita sedang tidak sadar nih. Dia serang nih. Saudara ingat, singa menyerang, bukan dia tunggu mangsanya sudah mati baru dia serang. Dia bukan binatang pemangsa yang menantikan kematian mangsanya baru dia menyerang. Tapi singa adalah predator yang buas, yang mencari mangsanya. Jadi saudara, kalau kita melihat dari ayat yang ke-8 ini, jelas sekali saudara, Petrus itu mengingatkan kita bahwa iblis itu bukan peninggalan masa lalu. Saudara, iblis itu bukan hadir hanya di Taman Eden. Iblis bukan hanya hadir pada waktu dia mencobai Ayub. Iblis bukan hadir hanya pada waktu dia mencobai Yesus. Tetapi iblis adalah pribadi yang masih aktif sampai sekarang. Dia tidak menunggu manusia jatuh dalam genggamannya. Dia bukan binatang yang menunggu kematian mangsanya. Tetapi dia adalah predator yang mencari mangsa. Dan kita tahu bagaimana tanda kutip cerdasnya iblis. Dengan kecerdasannya saudara, dia menipu Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan dia akan terus memakai cara seperti itu untuk menipu saudara dan saya. Bagaimana dia bisa menggambarkan dosa itu dengan cara yang menarik, dengan cara yang tampaknya baik. Hawa tahu bahwa memakan buah yang dilarang Tuhan itu adalah hal yang terlarang dan berdosa. Tetapi sudah bayangkan ular itu bisa menggambarkan dosa sebagai sesuatu yang diinginkan. Dan ular itu berkata kepada Hawa, kamu akan jadi seperti Allah. Saudara, iblis menggambarkan dosa dengan cara membuatnya tampak kurang serius. Iblis mengatakan kepada Hawa, kamu sekali-kali tidak akan mati. Menunjukkan apa saudara? Menunjukkan ketidaktaatan bukan masalah besar. Dan Allah tidak akan murka. Kamu tidak akan mati. Saudara perhatikan ketika iblis juga mencobai Yesus. Saudara, dia mencobai Yesus untuk memakai kuasanya, kemampuannya, kehebatannya secara egois. Yesus berpuasa 40 hari lalu kemudian dia merasa lapar dan setan mengundangnya untuk mengubah batu menjadi roti. Saudara bisa membayangkan kira-kira iblis berkata seperti ini pada Yesus. Kamu lapar kan? Kamu punya kuasa loh.
untuk menghilangkan lapar itu. Mengapa tidak dipakai? Apa ruginya? Siapa yang dirugikan? Saudara, kita pernah mendengar kalimat-kalimat yang senada seperti itu. Kenapa engkau gak lakukan? Itu hakmu, itu milikmu. Gak akan ada yang menderita. Gak akan ada orang yang tahu. Dan bahkan di dalam pencobaan dari Yesus kita tahu bagaimana iblis menawarkan kan. Ini loh seluruh dunia dengan kerajaannya. Kalau engkau menyembah aku. Iblis membawa Yesus untuk berubah di dalam objek penyembahan. Bukan menyembah Allah yang benar, tetapi menyembah sesuatu yang bukan Allah. Iblis digambarkan di dalam kitab suci sebagai pribadi yang bisa membutakan orang sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Saudara, ini gambaran tentang iblis yang kita perlu tahu. Dia aktif, dia bukan pasif. Saudara, kita berada di dalam peperangan rohani. Satu pihak betul, memang kita tidak bisa mengatakan bahwa semuanya dari iblis, dia penyebab semuanya. Betul, itu ekstrim pertama yang kita harus hindari. Tapi ekstrim yang kedua yang juga harus dihindari adalah jangan meremehkan iblis. Jangan menganggap dia tidak terlibat. Jangan menganggap dia itu tidak akan kemudian begitu mengerikan dan berbahaya. Saudara, mari kita lihat beberapa hal yang Petrus itu nasihatkan kepada pembacanya di dalam perikop ini. Beberapa nasihat yang disebutkan oleh Petrus dalam kaitan dengan spiritual warfare ini. Yang pertama, saudara, Petrus mengatakan apa? Waspadalah. Terjemahan yang lama adalah sadarlah. Saudara, lawan dari kata ini adalah mabuk. Berarti orang yang waspada, orang yang sadar adalah orang yang tidak berada dalam keadaan mabuk. Saya percaya Petrus di sini bukan bicara sekedar cuma mabuk karena anggur atau mabuk karena alkohol. Saudara, kita ini bisa mabuk oleh banyak hal. Bisa mabuk oleh harta, kita bisa mabuk oleh kesuksesan, kita bisa mabuk oleh kenikmatan tertentu. Dan kita tahu saudara, orang-orang yang mabuk itu gak bisa berpikir jernih lagi. Saudara, orang-orang di dalam keadaan mabuk itu kita tahu. Saudara, mereka itu sepertinya apa? Daya penilaiannya itu terganggu. Saudara, orang yang mabuk itu melakukan hal-hal yang dia tidak akan lakukan pada waktu pikirannya jernih atau pada waktu dia sadar. Orang yang mabuk kendalinya hilang. Seperti kehilangan kendali atas panca indera rohaninya. Kerentanannya juga meningkat, saudara. Mudah menjadi sasaran empuk sebagai mangsa. Saudara, waspada itu berarti apa? Waspada itu berarti memiliki pikiran yang jernih, terkendali, dan rasional secara rohani. Saudara, kalau kita tidak berpikir jernih, berpikir waras, berpikir tajam dan terkendali, saudara, kita gampang dipengaruhi oleh emosi kita. Kita gampang dipengaruhi oleh keadaan yang menimpa kita. Kita gampang dipengaruhi oleh argumen orang lain yang sangat persuasif. Saudara, kalau kita tidak berpikir jernih, kita akan terbuai oleh ilusi kekayaan, kenikmatan, kehormatan duniawi yang kemudian menyeret kita jauh dari Tuhan dan membuat kita rentan terhadap godaan. Saudara, orang yang waspada itu berpikir jernih. Dia tahu nih benar atau tidak. Dia tahu nih bahaya atau tidak. Dia menggumuli sungguh-sungguh kalau dia diserang melalui kelemahan. Dia akan berpikir, kenapa ya yang terakhir aku itu jatuh? Di mana titik lemahku ini? Atau mungkin saudara, setan itu menyerang melalui kelebihan kita. Melalui keberhasilan kita. Kalau orang berpikir jernih, dia sadar, saya udah kalah dan sudah jatuh. Dan dia mau bertobat. Dia akan berpikir, kenapa ya keberhasilan ini justru makin membuat aku terjerumus. Apa yang salah nih dengan diriku? Setelah itu satu keadaan yang disebutkan oleh Petrus di sini. Itulah waspada. Itulah sadar kita mampu mengenali panah-panah iblis dan melawan godaannya karena hati kita itu tertuju kepada Kristus, bukan kepada dunia ini. Orang yang sadar, yang waspada,
Saudara, itu memiliki self control, pengendalian diri. Satu kemampuan untuk menilai segala sesuatu dengan tajam, dengan benar. Berpikir secara rasional, secara rohani ini. Sekali lagi saudara, saya tadi katakan, kita punya musuh yang nyata, bukan musuh yang imajiner. Dan kita punya musuh yang berbahaya. Karena apa? Dia licik, dia jahat, dan dia akan pakai cara apapun untuk menjatuhkan saudara dan saya. Dia bisa menyerang, melihat celah-celah kelemahan kita dan menyerang masuk ke sana. Kita harus tahu, kita harus sadar. Kita harus berpikir jernih, waras. Karena dia bisa masuk melalui orang-orang yang tidak seharusnya jadi teman kita. Dia bisa masuk melalui tontonan yang kita lihat di website internet. Dia bisa masuk melalui gadget yang kita punya. Saudara, kalau kita berpikir jernih, kita harus berpikir seperti ini. Kenapa aku terus jatuh dan jatuh? Nggak boleh kemudian jatuh, lewati begitu aja. Akan jatuh lagi. Saudara, ketika Petrus berkata, waspada, sadar nih. Pakai pikiran kita untuk berpikir jernih. Kenapa kalah? Kenapa jatuh? Ada apa dengan diriku nih? Saya percaya di tengah-tengah kita, saya berani katakan dengan keras. Tidak mungkin tidak ada orang yang kecanduan pornografi internet. Tapi kita bisa anggap itu biasa aja. Nggak berpikir jernih, bahaya yang merusak dari pornografi. Itu pertama. Yang kedua, saudara, Petrus berkata apa? Berjaga, jagalah. Ini yang kedua. Saudara, arti berjaga-jaga itu adalah tidak tertidur. Itu artinya. Tidak tertidur. Seperti seorang penjaga di satu menara pengawas, dia diminta tidak tidur. Tapi matanya harus melihat apakah ada nih tanda-tanda bahaya sekecil apapun. Setelah ini kewaspadaan yang aktif nih. Maka dua perintah ini berkaitan erat. Waspadalah tapi juga berjaga-jagalah. Sadarlah tapi juga berjaga-jagalah. Ini bicara spiritual alertness. Setelah perhatikan pencuri itu masuk ke rumah. Pada saat dia tahu tuan rumahnya itu sedang tertidur. Iblis boleh digambarkan seperti pencuri yang akan masuk dalam hidup kita ketika kita ini sedang tanda kutip tertidur rohani kita. Setelah kita bisa tertidur rohani karena apa? Ada beberapa kemungkinan. Setelah kita bisa tertidur secara rohani karena apa? Karena kita memiliki kepercayaan yang terlalu berlebihan tentang diri kita. Overconfident. Kita akan berani berkata pada diri kita, kalau saya mah gak akan jatuh. Godaan ini gak akan mempan. Saya aktivis gereja, saya majelis, bahkan saya rohaniwan. Gak mungkin jatuh. Setelah ini overconfident. Kita bisa tertidur rohani karena apa? Sering membuat excuse untuk kelemahan kita. Yang saya lakukan ini bukan dosa besar. Yang saya lakukan ini cuma kekilafan. Itu memang sifat pembawaan saya. Lidah saya tidak seburuk itu kok. Saudara, excuse nih. Saudara, kita bisa tertidur rohani itu karena apa? Kita meremehkan kekuatan si jahat itu. Pendeta yang khotbah tentang iblis itu terlalu dramatis. Terlalu berlebihan. Iblis gak semengerikan itu kok. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini bisa tertidur rohani. Karena beberapa hal ini. Saudara, orang yang tertidur rohaninya adalah orang yang tumpul panca indera rohaninya.
Orang yang melihat dan menanggapi situasi keadaan tidak beda dengan orang-orang tidak percaya menanggapinya. Sudut pandang Tuhan dalam peristiwa jarang sekali dipertimbangkan. Lewat begitu aja. Nggak pernah serius memikirkan tadi hal pertama, sadarlah. Punyalah pikiran yang jernih, tajam, waras. Dan yang kedua, be watchful. Berjaga-jaga nih. Ada sikap aktif untuk kita berjaga menjaga diri kita supaya tidak jatuh. Dan yang terakhir, Petrus berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara, Petrus tidak berkata, bersembunyilah dari dia. Petrus tidak berkata, larilah dari dia. Tetapi Petrus berkata, lawanlah dia. Saudara, kata melawan itu punya arti berdiri teguh melawan. Bukan kita cari-cari iblis lalu serang dia, enggak. Tapi pada waktu kita diserang, kita tetap bisa berdiri teguh, tidak jatuh. Saudara tahu ayat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi ketika diserang, kita sudah kenakan seluruh perlengkapan itu dan kita tetap berdiri. Ini arti yang dimaksud oleh Petrus ketika berkata apa? Lawanlah dia. Bukan kita cari-cari iblis dan menyerang dia, bukan. Tapi ketika kita diserang, kita bisa berdiri teguh. Menolak dia, melawan dia. Sudah caranya dengan apa? Petrus berkata di dalam bagian ini. Caranya adalah dengan iman yang teguh. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kecerdasan kita, bukan dengan mengandalkan resources kita, tetapi kita diminta apa? Ya harus teguh, kuat, solid seperti batu nih di dalam iman kita kepada dia. Saudara, seringkali dalam pergumulan kesulitan yang kita hadapi, iblis itu bisa datang menggoda kita berkata, Tuhan memang gak lagi peduli padamu kok. Tuhan gak mengasihi engkau, Tuhan meninggalkanmu. Saudara, namun kalau kita punya iman yang teguh, yang solid, kita tetap percaya Dia Tuhan yang peduli. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dia Tuhan yang memelihara dan menjaga. Artinya saudara, ketika kita melawan dengan iman yang teguh, kita bukan melawan dengan imannya kita yang hebat, bukan. Tetapi kita melawan dengan objek iman kita, Yesus Kristus. Dan kita melawan dengan dasar iman kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Pada waktu Yesus dicobai, tiga kali pencobaan itu, saudara perhatikan. Yesus selalu menjawab dengan mengutip firman Tuhan. Mengutip firman Tuhan dan berkata ada tertulis. Karena firman itulah memang menjadi senjata ampuh untuk melawan. Seorang yang bernama A.W. Tozer pernah berkata kalimat yang baik sekali. Dia berkata begini, senjata yang terampuh dari setan adalah apa? Kelalaian kita akan firman Tuhan. Senjata terampuh dari setan adalah ketidakpedulian kita akan firman Allah. Saudara, kalau kita didatangi setan atau iblis dengan tuduhan, kamu itu pendosa, kamu itu gagal, kamu orang yang tidak mungkin diampuni Tuhan. Saudara, iman kita harus berani berkata apa? Di dalam Kristus aku diampuni. Ketika iblis datang dengan intimidasi, berkata masalahmu terlalu besar, engkau gak akan mungkin bisa menyelesaikan, dan kau pasti hancur. Mari kita melawan dia, dengan berpegang pada janji Tuhan yang ajaib. Tuhanku lebih besar dari masalahku, dan dia akan menolong aku untuk melewati masalahku. Ketika iblis datang dengan tipu muslihat, berkata, itu mah bukan dosa. Semua orang juga melakukannya kok. Saudara, mari kita lawan.
dengan iman pada kebenaran. Bahwa kalau Alkitab berkata dosa itu dosa. Kita beriman pada apa yang difirmankan Tuhan itu adalah benar. Setelah kita melawan bukan melalui exorcism. Kita melawan bukan melalui pengusiran setan, menengking lalu memakai salib, memakai Alkitab. Setelah spiritual warfare adalah masalah kerohanian kita, iman kita nih. Bertumbuh dalam firman, bertumbuh di dalam doa. Itu menjadi senjata untuk melawan. Ada satu kalimat yang saya pernah baca, saya tidak tahu siapa penulisnya. Orang ini berkata begini, setan berusaha membatasi doamu. Karena dia tahu doamu akan membatasi dia. Maka semakin iman kita kuat dan bertumbuh, saya percaya akan menolong kita untuk semakin kuat melawan iblis. Setelah perlengkapan senjata Allah yang dituliskan di Efesus 6, itu semua berkaitan dengan kerohanian kita bagaimana. Memakai kebenaran, memakai doa, memakai pedang roh. Untuk bertahan itu. Saudara, ketika iblis berkata begini ketika kita menderita dan mengalami kesulitan. Iblis berkata begini, kasihan kamu. You mengalami yang tidak orang lain alami. Kamu sendirian, hidup orang lain lebih baik dari kamu. Saudara, Petrus berkata begini, kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, kita tidak sendirian. Melawan iblis memang bisa terasa sepi. Kita seperti merasa satu-satunya orang yang berjuang. Tapi Petrus berkata apa? Seluruh orang percaya di segala zaman, di segala tempat mengalami serangan yang sama. Dan implikasinya begini, kalau ada mereka yang bisa menang, berarti kita pun bisa menang. Kita nggak bisa pakai excuse, ya karena aku sendirian yang diserang, orang lain bukan diserang, dengan serangan yang seperti ini, pastilah aku jatuh. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sadar bahwa ini pergumulan dialami juga oleh semua orang percaya di seluruh dunia dan segala tempat. Saudara, kita menyadari bahwa ini bagian dari pengaraman universal gereja. Saudara, ini 3 bagian yang dikatakan Petrus. Waspadalah, berjaga-jaga dan lawanlah dia dengan iman. Berarti apa? Ada bagiannya kita. Kenapa tadi saya mengatakan ekstrim pertama tolong dibuang. Karena ekstrim pertama mengatakan semuanya iblis, penyebabnya dia. Ketika kita jatuh, kita menyalahkan dia. Dialah yang membuat aku seperti ini. Enggak, yang membuat kita jatuh adalah diri kita sendiri. Iblis menggoda, iblis memberikan tawaran, iblis membujuk, iblis bisa menggambarkan dosa dengan cara yang nikmat sekali. Dan ketika kita jatuh, bukan dia penyebabnya. Tapi kita yang menyebabkan diri kita jatuh. Maka diarahkan nih oleh Petrus. 3 hal ini bagiannya kita nih melawan dia. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur bahwa di dalam perikop ini tidak berakhir cuma dengan memberikan tanggung jawab. Ini loh, berpikirlah jernih, sadarlah, berjaga-jagalah dan lawanlah. Tapi kalau saudara perhatikan perikop kita itu berakhir dengan satu poin penting, mengingatkan kita. Kemenangan kita tidak bergantung pada seberapa kuat kita melawan. Tapi kemenangan kita bergantung dari seberapa kuat Allah itu memegang kita. Allah yang kita kenal, yang maha kuasa dan maha kuat, itulah yang memegang kita. Dan itulah yang juga menjadi kunci untuk kemenangan kita. Maka saya ingin tuh mengajak saudara di akhir renungan ini. Ayo kita baca ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara.
Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, pada akhirnya betul kita ada bagiannya kita. Tapi kita tetap sadar, yang punya kuasa sepenuhnya bukan saya. Bukan bagianku yang membuat aku bisa berhasil. Tapi Tuhan yang punya kuasa bersama dengan aku di dalam peperangan rohani itu. Kiranya itu menjadi satu kunci penting kita menghadapi medan peperangan rohani yang tidak pernah kita bisa hindarkan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah renungan firman-Mu hari ini menolong kami sadar kami berada di dalam peperangan. Kami tidak boleh lupa, kami ada di tengah-tengah peperangan rohani ini. So pada waktu kami lupa, pada waktu kami tidak sadar, Tuhan ada kemungkinan kami akan mengalami serangan yang fatal dan menjatuhkan kami. Maka biarlah nasihat dari Petrus di surat 1 Petrus ini membawa kami mengenali siapa lawan kami, si iblis itu yang digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Pribadi yang licik, pribadi yang jahat, pribadi yang akan memakai cara apapun untuk menjatuhkan kami. Pribadi yang ingin tuh melihat kami rusak dan hancur. Pribadi yang berbahaya. Pribadi yang bukan menunggu kami hancur tetapi menyerang untuk menghancurkan kami. Ya Tuhan, kami sadar ini musuh yang nyata bukan imajiner. Dan ini dialami oleh semua orang percaya di berbagai tempat di seluruh dunia dan di berbagai zaman. Menghadapi peperangan yang sama. Biarlah Tuhan kami membuka hati kami, telinga kami untuk mendengar nasihat Petrus. Sadarlah, waspadalah. Biar kami sungguh punya pikiran jernih, tidak mabuk oleh berbagai hal. Sehingga kami tidak alert, waspada. Bawa kami untuk bisa memiliki sikap berjaga-jaga. Karena kami tahu ya Tuhan, iblis bisa masuk melalui celah-celah tertentu yang mungkin kami bisa tidak sadari. Tolong kami untuk melawan dengan iman yang teguh. Bagaimana kondisi iman kami, bagaimana pertumbuhan iman kami, sangat erat kaitannya dengan kekuatan kami untuk menghadapi serangan si jahat. Tapi terima kasih Tuhan, bahwa di dalam peperangan rohani ini, kami bukan dipanggil berperang sendirian. Kami bukan dipanggil untuk berjuang sendiri. Tetapi kami punya Tuhan yang kuasanya besar sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan melengkapi kami, menguatkan kami, mengokohkan kami. Sehingga kami tetap bisa bertahan melawan serangan dari si jahat dalam peperangan rohani itu. Berkatilah renungan firman-Mu Tuhan untuk menjadi pedoman untuk hidup iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.